Tarik ses semongko. Mantap. Indeks harga dan inflasi. Apakah kamu menyadari jika harga-harga barang mengalami peningkatan dan penurunan? Nah, untuk mengukurnya dibutuhkan indeks harga yang digunakan untuk mengukur variabel dalam kurun waktu tertentu. Jadi, indeks harga merupakan suatu ukuran untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga menjadi penunjuk atau barometer keadaan ekonomi di suatu negara. Indeks harga juga digunakan oleh pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan dan digunakan sebagian besar untuk mengukur tingkat perekonomian di suatu negara dari satu periode ke periode berikutnya. Kalau tadi kita sudah mempelajari indeks harga, sekarang bagaimana cara mengukur indeks harga? Yang pertama, menggunakan metode agregatif tidak tertimbang. Indeks harga dihitung dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Yang kedua, menggunakan metode agregatif tertimbang, yaitu faktor W sebagai faktor penimbang. Yang ketiga, menggunakan metode Lapse-Paris Passy, di mana Lapse-Paris berpedoman pada tahun dasar dan Passy adalah tahun yang dihitung. Harga barang-barang yang selalu mengalami perubahan terkadang mengalami kenaikan. Lalu, apakah hubungannya dengan inflasi? Pada bulan Januari, ibu belanja kebutuhan pokok dengan total belanja Rp50.000. Pada bulan berikutnya, ibu belanja kebutuhan pokok dengan jumlah barang belanjaan yang sama dengan harga yang naik 2 kali lipat. Kenaikan harga-harga umumnya secara terus-menerus disebut inflasi. Inflasi disebabkan oleh kelebihan permintaan atas barang-barang sehingga produsen akan menaikkan harga barang-barang tersebut. Inflasi juga disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan bahan baku sehingga biaya produksi akan naik. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 1. Inflasi ringan 2. Inflasi sedang 3. Inflasi berat dan 4. Inflasi tidak terkendali. Inflasi dihitung dengan IHK periode tertentu dikurangi IHK periode sebelumnya per IHK pada periode sebelumnya dikali 100%. Inflasi dapat menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang semakin menurun, sehingga mereka lebih memilih untuk menabung. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah sebagai pemegang kebijakan moneter dan pemegang kebijakan fiskal bertugas menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan kenaikan pajak dan mengatur pengeluaran pemerintah. Selain itu, kebijakan non-fiskal dan moneter, yaitu dengan cara meningkatkan produksi barang, juga menetapkan harga barang-barang dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter suatu negara. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter: 1. Menjaga stabilitas ekonomi. 2. Menjaga stabilitas harga. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. 4. Perbaikan neraca pembayaran.
Instrumen kebijakan moneter. 1. Politik diskonto. 2. Operasi pasar terbuka. 3. Kebijakan cadangan kas. Politik diskonto adalah tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan pemerintah atas pembayaran dari bank umum ke bank sentral. Misalnya untuk mengurangi jumlah uang beredar atau mengatasi inflasi, maka bank sentral menaikkan tingkat suku bunga. Untuk menambah jumlah uang beredar atau mengatasi deflasi, maka bank sentral menurunkan tingkat suku bunga. Operasi pasar terbuka. Dalam operasi pasar terbuka, bank sentral membuat perubahan-perubahan pada jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat berharga seperti surat utang negara dan sertifikat Bank Indonesia. Misalnya untuk mengurangi jumlah uang beredar atau mengatasi inflasi, maka bank sentral membeli surat-surat berharga. Untuk menambah jumlah uang beredar atau mengatasi deflasi, maka bank sentral menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan cadangan kas. Ini adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan bank sentral untuk mengatur cadangan kas bank-bank umum. Misalnya untuk mengurangi jumlah uang beredar atau mengatasi inflasi, maka bank sentral menaikkan cadangan kas. Sebaliknya, untuk menambah jumlah uang beredar atau mengatasi deflasi, maka bank sentral menurunkan cadangan kas. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Meningkatkan pendapatan nasional. 2. Memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. 3. Menstabilkan harga-harga secara umum untuk mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Pengeluaran pemerintah. 2. Pajak. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun, sehingga inflasi dapat ditekan dan kondisi perekonomian menjadi stabil. Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dapat memberikan peranan dalam pengaturan anggaran yang dilakukan pemerintah. Misalnya, saat kesempatan kerja penuh, di mana terjadi inflasi, maka pemerintah mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Selanjutnya, pada saat terjadi pengangguran, maka pemerintah menambah pengeluaran dan mengurangi pajak. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan menaikkan belanja pemerintah dan menurunkan tarif pajak supaya daya beli masyarakat meningkat. Tingginya daya beli masyarakat, maka produsen akan memperluas produksinya sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kebijakan ini dilakukan saat pengangguran tinggi dan kondisi perekonomian mengalami depresi. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini dilakukan pada saat daya beli masyarakat tinggi dan terjadi inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan tarif pajak.